Baik. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Fahmi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini, yaitu pelajaran Al-Quran Hadits. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap anak-anak? Jangan lupa siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan kalian dapat mencatat hal-hal penting yang Ustadz sampaikan. Kita mulai ya. Mari. Dulu video kedatangan kita di sekolah. Kalian pasti kenal tempat ini kan? Ya, kita sekarang menuju ke kelas kita, yaitu kelas 5. Itu tadi gambaran kelas kita, seakan-akan kita baru mulai masuk ke sekolah. Kita siap-siap ya anak-anak ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab yang pertama, surat Al-Adiyat. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah dalam kompetensi dasarnya menerima Quran surat Al-Adiyat dan surat At-Tin sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan kita belajar di pagi hari ini, setelah melalui pembelajaran dengan model discovery learning, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional dan klasikal, siswa dapat memahami. Jadi kita berharap anak-anak kalian semua
dapat memahami spesifikasi surat Al-Adiyat. Ya, apa yang perlu kita pahami di sini? Yang perlu kita pahami adalah mengetahui urutan surahnya di dalam Al-Quran, kemudian berapa jumlah ayat dalam surat Al-Adiyat, kemudian termasuk golongan surat apakah Al-Adiyat itu, apakah termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah, dan di mana surat Al-Adiyat diturunkan. Peta konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita yaitu pembelajaran tentang surat Al-Adiyat. Dari surat Al-Adiyat ini, kita akan mempelajari ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita akan mengenal dan membaca surah Al-Adiyat. Setelah itu, kita akan menerjemahkan. Jadi kalian nanti bisa menerjemahkan surat Al-Adiyat dari awal sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kalian membaca surat Al-Adiyat, kalian mengerti arti yang terkandung di dalamnya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang isi kandungan surat Al-Adiyat. Apa sih surat Al-Adiyat itu? Apa sih yang berada dalam, apa sih yang dikandung oleh surat Al-Adiyat? Menjelaskan tentang apa surat Al-Adiyat, itu nanti ada pertemuannya tersendiri. Dan yang terakhir, setelah kita mengenal, kita membaca, kita menerjemahkan, dan kita memahami isi kandungan surah Al-Adiyat, terakhir adalah kita menuliskan. Jadi nanti di akhir daripada pembelajaran, di bab 1, ini mungkin kita akan menggunakan 4 pertemuan. Jadi 3 pertemuan. Mengenal surat dan membaca, kemudian menerjemahkan isi kandungan, dan menuliskan surat Al-Adiyat. Itu ada 4 pertemuan. Dan di pertemuan yang terakhir, kalian akan menuliskan surat Al-Adiyat. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. A. Mengenal dan membaca surat Al-Adiyat. Anak-anak, kalian pernah mendengar surat Al-Adiyat kan? Coba sekarang kalian ambil Al-Quran, kalian, lalu dibuka dan dicari dalam Al-Quran kalian, di mana surat Al-Adiyat ditemukan. Sudah? Nah, mari sama-sama kita membaca surat Al-Adiyat. Ustadz membaca terlebih dahulu, Ustadz berhenti, kalian mengikuti. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam membaca basmalah ini, itu biasanya ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi himnya dibaca pendek, padahal tidak seperti itu, dia harus dipanjangkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan di ujungnya. Sudah? Wal 'adiyati dhabha, hanya dipanjangkan. Sama-sama. Dhabha, dipanjangkan. Fal muriyati qadha, sama dipanjangkan juga. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Di sini harus ditahan ya. Ini hukum bacanya gunnah, jadi dia harus ditahan 2 harokat. Innal insana li rabbihi lakanud. Dipantulkan karena ujung ini hukum bacanya qalqalah kubra. Jadi dia harus dipantulkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Lanjut.
Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, di sini ada dua bacaan mim mati, ini berbeda. Yang mim ketemu dengan ba itu dibaca panjang, ditahan. Inna rabbahum, ditahan. Kenapa? Hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Inna rabbahum, itu ditahan. Sedangkan huruf mim mati bertemu ya itu tidak dipanjangkan karena hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Jadi bacaannya seperti ini. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, baik anak-anak, setelah kita membacakan dan melafalkan surat Al-Adiyat, sekarang kita harus mengenal tentang surat Al-Adiyat. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang surat Al-Adiyat? Yang pertama, surat Al-Adiyat itu berada di urutan ke-100 di dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat berada di urutan ke-100 di dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Adiyat artinya berlari kencang. Surah Al-Adiyat artinya berlari kencang. Yang ketiga, surah Al-Adiyat itu berjumlah 11 ayat. Surah Al-Adiyat berjumlah 11 ayat. Yang keempat, surah Al-Adiyat termasuk ke dalam jenis surah Makkiyah. Kalian tentu masih ingat kan apa itu surat Makkiyah dan apa itu surat Madaniyah. Kita mengulang kembali, kalau surat Makkiyah adalah surah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surat Makkiyah itu bukan sekedar surat yang turun di Mekah, tetapi surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi nanti dalam Al-Quran itu ada surat yang diturunkan di Mekah, tapi termasuk jenis surat Madaniyah. Contoh, surat An-Nasr itu dia turun di Mekah, tetapi jenis suratnya adalah surah Madaniyah. Kenapa? Karena surat An-Nasr diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Baik, yang terakhir adalah surah Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Nah, itulah anak-anak, setelah kita tadi membaca tentang surat Al-Adiyat, lalu kita mengenal tentang surat Al-Adiyat, bahwa ternyata surat Al-Adiyat itu urutan ke-100 dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat artinya berlari kencang. Surat Al-Adiyat jumlahnya ada 11 ayat. Surat Al-Adiyat termasuk ke dalam jenis surat Makkiyah, dan surat Al-Adiyat diturunkan di kota Makkah. Nah, setelah kita mempelajari tentang surat Al-Adiyat, membaca surat Al-Adiyat, dan mengenal tentang surat Al-Adiyat, maka sekarang kita akan masuk ke dalam tugas kita hari ini. Jadi anak-anak, tugas kita dalam pelajaran Quran Hadis pagi ini adalah
Kalian hafalkan bacaan surat Al-Adiyat. Hafalkan bacaan surat Al-Adiyat. Menghafalkan ya, menghafalkan surat Al-Adiyat, lalu menyebutkan ciri-ciri surat Al-Adiyat yang tadi telah kita pelajari bersama. Kalian buat dalam bentuk video, lalu kirimkan ke Ustadz Fahmi secara japri. Ustadz tunggu sampai jam 8 malam. Ingat ya, jam 8 malam, bukan jam setengah 12 kayak tadi malam. Oke? Nah, terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh ya, Ustadz mau sampaikan hari ini kita tidak Zoom meeting karena kita harus bergantian dengan teman-teman dari kelas yang lain. Jadinya Ustadz hanya mengirimkan video pembelajaran. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai jumpa lagi.